Pak Ibu itu kan akan beribadah haji. Leres? Semua ibadah itu intinya itu pada doa. Ini yang mengucapkan Nabi itu. Ad-doa mukhul ibadah, mukhul otak. Jadi doa itu intinya ibadah. Semakin Bapak Ibu itu mendekat kepada Allah, mesti paling banyak doanya nanti. Otomatis itu. Nah, yang akan kita kaji agar doa kita itu terkabul bagaimana. Yang penting kan itu. Doa sudah terkabul apa enggak? Nah, perlu kita kaji. Syaratnya, waktunya. Tolong diklik. Bapak Ibu sudah punya sejumlah doa toh? Untuk mengkaji bagaimana agar doa terkabul, ada 4 hal yang akan kita kaji, kita bahas. Pertama, hakikatnya doa itu bagi seorang hamba Allah apa dan bagaimana. Jadi berbicara hakikat. Bapak Ibu preso hakikat itu apa? Saya ingat ketika menguji lisan mahasiswa ya, dia itu suka bicara hakikat gitu. Terus saya bilang, Mas, yang Anda maksud hakikat itu apa ya? Apa jawabnya itu? Hakikat itu ya hakikat Pak. Lah ya apa? Gimana ya, saya itu nggak bisa nerangkan, tapi saya itu ngerti. Ya aku nggak ngerti jenenge Mas. Hakikat itu keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu. Keadaan yang sebenar-benarnya tentang sesuatu itu namanya hakikat. Dari bahasa Arab hakikah. Kedua yang akan kita kaji, syarat-syaratnya agar doa terkabul itu bagaimana. Makbul itu artinya diterima oleh Allah itu. Ketiga, adab, akhlak, etika, sikap berdoa menurut tuntunan Rasulullah SAW itu bagaimana. Dan terakhir, tempat dan waktu yang mustajabah. Mustajabah itu yang diterima. Nanti akan kita kaji. Pertama kita mulai hakikat doa bagi hamba Allah. Tolong Mas, diklik Mas. Hakikat doa bagi hamba Allah itu pertama manifestasi dari fitrah insani. Bisa kita ganti dengan perwujudan dari fitrah insani, ya kondisi manusia yang sebenarnya. Maksudnya apa? Kalau kita baca surat An-Nisa 28, Allah itu berfirman, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu dicipta dalam keadaan lemah. Leres boten Bu? Kita itu lemah apa kuat? Lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa. Malah saya kalau baca surat Yasin ayat 68, ibu-ibu banyak yang hafal Yasin tak? Ada firman gini,
wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, teruskan afala yaqilun. Manusia itu kalau aku panjangkan umurnya, nu'ammirhu, akan ku kembalikan ke asal kejadiannya. Asal kejadiannya tadi dhaifah, lemah. Kenapa sih tidak mau berpikir? Kita lahir gak bisa apa-apa, cuma nangis. Untuk bisa berjalan tuh trial and error, jatuh bangun, belajar. Saya dulu waktu kecil belajar berjalan tuh pakai itu loh, geretan itu loh. Dari bambu, belum ada plastik itu, bambu. Tertatih-tatih berjalan, akhirnya bisa berlari, bisa melompat, bisa berlari-lari. Setelah sekarang ini gak iso Pak, mau melompat lo kejelongo, tidak bisa. Jadi itulah manusia itu, dari lemah kuat, lemah lagi. Kenapa sih kok tidak mau berpikir? Afala yaqilun. Ada orang tuh bilang gini setelah tua, aku saiki lho sikilku kok gampang kesel. Ya iku wis tuwa, wis suwi digawe sikilne. Untung buatan Allah, buatan Jepang protol wisan. Aku saiki nek maca Quran nek gak gawe kacamata iku lho, kok gak iso to? Ya iku wis tuwa. Ya. Makanya Allah berkata, afala yaqil, ngapain sih ndak mau berpikir? Nek wis tuwa ki ya semono iku. Mangan gak iso akeh tapi njaluk enak. Ya ta? Kalau muda itu enak nomor 2, yang penting banyak. Orang tua ndak, titik tapi sing enak. Plus gratis. Nah, apa harus gak iso golek apa-apa lemah. Jadi hakikat manusia pertama itu perwujudan dari fitrah insani. Manusia itu lemah, lalu harus bermohon kepada yang kuat, yang tidak terbatas kekuatannya itu ya Allah. Kalau surat Yunus itu, kalau saya baca gini, wa idza massal insana durru, manusia itu kalau dihadapkan kepada bahaya ya, aduru, kena bahaya gitu. Da'ana li jambi au qaidan au qaiman. Wah, menyeru kami kata Allah, apakah berbaring, qaidan, apakah duduk, au qaiman, atau berdiri. Gusti, 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 nyuwun tulung Gusti gitu. Falamma kasyafna anhu durrah, begitu nanti bahayanya aku hilangkan kata Allah. Enak saja marra ka alam yaduna ila durin masai. Berjalan seperti tidak pernah minta tolong sama saya, gelendem gak rumangsa. Makanya jangan tersindir ayat ini. Kita itu jangan mendekat-dekat Allah kalau waktu kena bahaya. Dermimil, dongo gitu. Apa dermimil itu? Berdoa terus gitu. Begitu dalam keadaan lapang nggak tahu dongo. Jadi malaikat itu lihat, mesti ayo kayak lagi tersudut. Justru waktu kita seperti tidak perlu Allah, kita tuh menyebut-nyebut nama Allah itu nilainya tinggi. Umpamanya suka berucap alhamdulillah, astagfirullah. Jadi ucapan rutin. Bukan kalau kita tersudut, terhimpit baru astagfirullah, minta tolong, jangan. Kita disindir oleh Allah. Jadi kesimpulannya kita itu makhluk yang lemah. Kedua, kenapa kita berdoa? Doa itu termasuk ibadah yang diperintahkan. Siapa yang merintahkan? Allah. Nah, logikanya Bu ya, ini penting. Kalau berdoa itu yang memerintahkan Allah,
Kalau boleh saya memakai kata konsekuensi, untuk Allah nggak cocok. Konsekuensinya ya Allah sang penyuruh ini harus tampil sebagai sosok zat yang harus mengabulkan doa kita. Berarti maksimalnya tidak ada doa itu yang tidak bisa diwujudkan oleh Allah. Tidak ada doa yang tidak akan dikabulkan. Nanti kita buktikan. Ada orang dongaku gak ketompo-tompo sih, karena dia tidak ngerti pengertian doa itu. Yang nyuruh Allah. Masa Allah itu akan melayani janjinya, melayani perintahnya? Ini ayatnya itu. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu ayo berdoalah kepadaku, astajib ini fi'il mudhari present form. Aku akan penuhi doamu. Gusti Allah sing ngendika itu. Kan berarti akan dipenuhi itu. Masa Allah ngapusi? Enggak, nanti kita buktikan itu. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Tirmidzi, Allah mengatakan ad-doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Berarti semakin kita banyak berdoa, itu dinilai rajin ibadah. Dan ini yang penting, Allah itu sangat berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Allah itu semakin diminta itu semakin senang. Kalau kita gimana? Semakin banyak diminta, sebel. Apa sebel itu? Dimintai pertama, diberi. Dimintai kedua, mulai maido, sampean maneh. Apalagi ketiga itu. Sampean ini wong ngejak melarat ini. Nah Allah enggak. Hadisnya ya, Innallah yuhibbul mulihina fi doa. Allah senang dengan doa yang diulang-ulang. Setan saja yang ganggu kita, mau jaluk ngono, saya ingin jaluk ini nih. Allah gak lari bro, itu setan itu. Jadi diulang-ulang itu Allah senang. Menunjukkan kita itu butuh Allah, kita itu lemah. Jadi hakikatnya ibadah itu memang diperintahkan oleh Allah. Klik seterusnya mas, coba. Tadi di awal saya mengatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah, inti atau puncak ibadah kepada Allah. Bapak Ibu nanti di tanah suci ya maksimal banget ibadahnya ya. Apalagi di padang Arafah waktu wukuf, mesti mulutnya akan berdoa terus terang kepada Allah. Bahkan hebatnya di padang Arafah nanti kita ingat dosa kita bukan sekarang, bukan kemarin. Sejak dulu-dulu itu kita ingat semuanya. Saya pernah begini ya Allah, saya pernah begini ya Allah, saya pernah begini ya Allah. Mohon diampuni. Allah senang mendengar gitu. Kejujuran, tulus bermohon kepada Allah. Berikutnya, ini penting ini, ad-doa silahul mukmin. Silah itu senjata. Saya cerita sebentar ya. Akhir-akhir ini, kalau saya ketemu dengan teman-teman, ngobrol, diskusi kecil gitulah, kecenderungan teman-teman tuh suka membicarakan situasi kondisi negara kita sekarang ini. Melihat kondisi situasi negara seperti sekarang ini, kecenderungan mereka itu saya lihat seperti putus asa, frustrasi menghadapi situasi zaman ini. Tahu kemungkaran, tahu kejahatan, tahu pelanggaran, tapi kita tidak punya kuasa untuk merubahnya. Salah-salah kena undang-undang IT, kita bisa ditangkap dengan tuduhan macam-macam, radikal, apalagi tidak NKRI, apalagi
mencemarkan nama seseorang gitu kan. Saya bilang, justru dalam kondisi seperti ini kita harus ingat hadis ini. Doa itu senjatanya orang beriman. Silahul mukmin. Kalau otak ini sudah mentok, upaya manusiawi sudah tidak mungkin, itu saat terbaik mengadu kepada Allah. Bapak Ibu mungkin ingat hadis 3 orang musafir di perjalanan hujan lebat, ketiga-tiganya itu berlindung ke sebuah gua, tiba-tiba jatuh batu besar menutup pintu gua. Secara akal tidak mungkin bisa keluar, mati, kelaparan, kehausan di dalam gua. Nabi ceritakan masing-masing orang itu akhirnya berdoa. Saya tertarik, dikatakan Nabi, doa yang dipanjatkan ini doa bermodalkan amalan yang dianggap utama yang pernah dilakukan. Yang saya simpulkan amalan andalan. Yang justru kita itu sebenarnya ya harus punya amalan andalan. Amalan kebaikan itu kan banyak yang diceritakan Nabi itu, bentuknya macamnya itu. Coba dipilih yang cocok dengan kondisi kita. Lalu terus kita amalkan menjadi kepribadian yang merupakan amalan andalan. Apa sholat malam, apa 12 rakaat sunat rawatib sholat, itu apa baca Quran, apa sedekah, sesuaikan dengan kondisi. Sekali disebut amalan andalan itu istiqomah terus, jangan sampai tidak. Teman saya itu begitu sudah usia lanjut cerita, aku sing paling wedi ku ya nduk kubur ku ya apa ngadepi mungkar nakir. Lah apa wedi aku? Wong wedi ya ketemu mungkar nakir. Arwan nek sampean wedi gak ketemu. Lah ya iku tak mulai pamanan carane apa aku kok tidak susah dengan mungkar nakir. Mungkar nakir itu kan malaikat yang luar biasa, itu menakutkan. Akhirnya saya temukan dan saya jadikan amalan andalan apa? Tiap malam saya tidak pernah meninggalkan baca surat Al-Mulk 30 ayat. Tabarakalladzi. Oh betul, bagus itu. Tapi sampean sudah pilih itu harus tiap malam. Oh iya, kalau saya tertinggal sampai saya ganti, itu amalan andalan. Jadi Bapak Ibu harus punya. Yang pertama mengatakan, ya Allah, saya pernah begini. Kalau nilai sebagai amalan yang kau terima, tolong bukakan pintu dua ini, bergeser sedikit. Ada yang menyantuni karyawan, ada yang menyangkut menolak perzinahan, ada yang menyantuni kedua orang tua. 3 orang itu masing-masing menyebut itu. Saya menyimpulkan kita harus punya amalan andalan yang membela kita nanti. Makanya kita itu jangan sekedar kekuatan akal kita andalkan. Kalau sudah akal tidak mampu, itu saat terbaik kita keluarkan senjata ampuh kita, namanya doa. Itu yang dimaksud Nabi dengan doa itu silahul mukmin. Lalu yang kelima, mungkin Bapak Ibu akan menganggap aneh, memantapkan jiwa bertauhid. Apa kaitannya? Ini loh, dalam bertauhid kita itu kan diyakinkan Allah itu maujud, Allah itu ada, Allah itu sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Lah
Dengan berdoa kita sebut-sebut namanya itu sama dengan memantapkan tauhid kita. Kenapa berdoa? Allah ada. Kenapa berdoanya kok pelan-pelan? Allah itu sami. Kenapa dimanapun kamu berdoa kepada Allah? Ya Allah itu melihat gitu. Jadi sebenarnya dengan mengamalkan doa itu meningkatkan kualitas tauhid kita. Allah ada, Allah mendengar, Allah Maha melihat itu. Ini yang dimaksud doa memantapkan jiwa bertauhid. Allah ada, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Klik berikutnya. Nah, sekarang sampai kita kepada masalah yang penting, bagaimana agar doa kita itu dikabulkan. Syarat-syaratnya apa itu? Saya niat miring. Hakikatnya setiap doa akan dijawab oleh Allah. Tadi masih ingat saya katakan yang nyuruh berdoa siapa? Allah. Nah, kalau Allah menyuruh bahkan berjanji astajib lakum akan kupenuhi doamu, Allah kan tidak akan melayani janji itu. Maka hakikatnya setiap doa itu akan dijawab oleh Allah. Namun ini yang penting, bentuknya jawaban Allah itu bagaimana, waktunya kapan, itu hak prerogatif Allah, gak bisa diganggu-gugat. Kalau Bapak Ibu perhatikan hadis riwayat Tirmidzi, itu isinya ya, gak ada doa itu yang ditolak oleh Allah, karena Allah yang menyuruh berdoa. Hadisnya gini, ma ala wajhil ardi muslimun yada'ullaha ta'ala bida'watin illa atallahu iyaha au sarrafa anhu su'a mislaha, dengan syarat malam yada'u bi itsmin au qati'atul rahimin. Kalau saya terjemahkan, tidak ada seorang muslim pun di atas persada bumi ini yang apabila berdoa kepada Allah kecuali Allah pasti akan memenuhinya, illa atau Allah misla, atau ini yang sering kita tidak pahami, yang diminta itu tidak dipenuhi. Minta kaya, Allah tidak beri kaya, diganti. Apa gantinya? Sarrafa anhu su'a mislaha, bahaya yang akan menimpa si pendoa ini dipalingkan oleh Allah dari dirinya, diselamatkan. Di mana nilai bahaya ini sebanding dengan nilai apa yang ia minta yang belum dikabulkan Allah. Asal memenuhi syarat. Malam yad'u bi ismin, doanya itu tidak untuk kejahatan dan dia tidak memutuskan persaudaraan. Contohnya doa untuk kejahatan itu gini loh. Mudah-mudahan Bapak Ibu dulu waktu mahasiswa tidak melakukan. Ada mahasiswa itu waktu ujian kurang siap, lalu ngerepek. Apa ngerepek? Lah kok waktu buka catatan tuh ndonga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu setane dadi sapa? Setane kan dosane maliyane. Gitu. Bahkan nek dosane mendekat didungani lagi, sumum bukmun umyun fatum. Ini menghinakan Allah, doa untuk kejahatan. Lalu ngarep korupsi itu, Bismillahirrahmanirrahim. Atau pernah saya lihat itu penjudi itu, wes terakhir 100 Bismillah.
uangnya 100 dilempar ke meja itu. Iki apa-apaan, Gusti Allah dianggap sopo. Tidak boleh Pak, tidak boleh. Nanti minum whisky gitu ya, brandy, cap kontol, cap ponci, cap boci, Manson, Columbus, drum, dan segalanya itu. Saya bukan agen, ngapalno. Yang namanya jemblung barang itu loh. Lah kok begitu minum terus alhamdulillah ini seger. Itu namanya ngelamak. Kedua, selama hambaku tidak suka memutuskan persaudaraan, ku penuhi doanya. Jadi Allah itu sangat tidak suka orang yang memutuskan persaudaraan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi. Nanti yang di langit Allah para malaikatnya akan sayang pada kamu. Doa Allah akan diperhatikan. Kembali kepada doa yang dijanjikan dipenuhi tadi. Minta kaya tidak dipenuhi karena Allah mesti melihat. Jangan-jangan kalau tak kekayaan dia malah lupa daratan. Kedua, bagaimana saya memberi kekayaan wong dia tidak upaya apa-apa berbodoh motok. Tapi karena dia sudah berdoa diganti. Umpamanya ya, sakit yang selama ini susah sembuh dimudahkan Allah sembuhnya. Sehat. Ini kan sebanding ya. Kekayaan dengan kesehatan itu kan sebanding. Malah pernah saya tanyakan gitu loh, kalau bapak ibu saudara semua ini disuruh milih mana kaya raya sakit-sakitan apa miskin sehat walafiat, saya tahu jawabannya. Kaya sehat, gak tekon. Ya, orang sehat tuh Pak ya, kesempatan kayanya itu besar. Tapi orang kaya sakit, kesempatan miskinnya itu yang besar. Karena orang saking inginnya sehat, berapapun harus dibayar demi kesehatan. Nah kita itu aneh. Berangkat haji, banyak doa disampaikan. Setelah pulang itu, kok gak ono sing ketompo ya ngaku ya. Pancet aku ngene. Dia lupa, hampir tidak bisa haji karena sakit yang diidapnya. Di sana itu mungkin karena minum air zam-zam dengan doa yang tulus di Masjidil Haram, dicabut oleh Allah penyakitnya itu. Saya tanya, tapi ngomong-ngomong, sampean biyen sadurunge haji kan sering cerita aku lara iki saja gak tahu cerita apa-apa. Ya iku Pak, alhamdulillah berhaji aku sehat. Ya iku disebalikne. Doamu juga ketompo. Sing mbok pikir duwe ae apa? Itu. Saya wis gak tahu lara ngono. Anak-anakmu jadi orang yang diorangkan orang, kamu cuma sekedar orang-orangan toh. Nah, itu kan sudah dikembalikan. Dihormati masyarakat segala itu. Jadi Allah mesti penuhi, jangan sampai ragu dalam berdoa. Hati-hati Allah dalam hadis qudsi berkata gini, ana ma'adzanni 'abdi bi falyadhun ma yasha. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Kalau dia menyangka aku penuhi. Kalau dia ragu, aku ragu. Nanti ada syarat ini. Ada. Lihat itu kabur. Kemudian syaratnya dikabulkan itu ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 186 itu ayat-ayat rangkaian puasa ya. Puasa Ramadan itu difirmankan Al-Baqarah 183 sampai 187. Nah di 186 itu Allah sisipkan ayat yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan puasa. Maksudnya Allah dalam puasa berbanyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepada kamu tentang aku, katakan aku ini dekat dengan hambaku. Di lain ayat, bal ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Jarakku dengan hambaku itu lebih dekat ketimbang dia dengan urat nadi lehernya sendiri. Uji budak watada'i dada'ani, aku akan memperkenankan mengabulkan doa hambaku bila dia berdoa kepadaku dengan syarat fayastajibu li wal yu'minu bila alam yasudu. Penuhi dulu yang minta, berimanlah kepadaku agar mereka dapat petunjuk. Ahli tafsir Pak ya, terkait dengan Al-Baqarah 186 ini mempermasalahkan gini, syaratnya dua kok seperti terbalik ya, mungkolak. Iman itu kan segalanya, kok di nomor dua kan? Kok ndak fal yu'minu bi baru fal yastajiburi? Yang terbalik itu kita, Allah masa terbalik? Betul, iman itu segalanya, tapi dipenuhinya doa itu lebih tentukan oleh sejauh mana yang diminta Allah itu kita penuhi. Contoh ya, kita sakit, kita baca Quran, kita baca hadis, kalau ingin sembuh disuruh berobat. Tiba-tiba berobat ini dinomor duakan, yang penting itu iman, dongo, Gusti Allah kuasa atas segala sesuatu. Masya gak berobat, dongo sing maksimal, insya Allah paras. Kenyataannya malah mati. Iya. Yang benar, walaupun tidak berdoa lah sudah. Upaya berobat maksimal, insya Allah banyak sembuhnya. Syukur-syukur usahanya maksimal, imannya kuat, dongone kuat. Hebat itu. Nah kita enggak gitu. Ingin lulus ujian, yang penting ndonga. Poso Senin Kemis, gak usah belajar. Allah ala kulli syai'in qadir. Dianggap Allah itu panitia ujian apa? Lihat sekeliling kita, banyak orang tidak beriman seperti kita. Tapi sunatullahnya, hukum-hukum Allah yang diberlakukan pada hambanya, yang sering kita sebut nature of law itu, hukum alam itu, dipenuhi. Mapan mereka itu. Nah kita enggak ya. Yang penting dongo. Yang lain-lain nomor sekian, gak bisa. Fal yastajibuli wal yu'minu bi. Ayat berikutnya itu fal yartaku fil asbab. Hendaklah mereka itu meninggi dengan memenuhi sebab-sebabnya. Fil asbab, asbab itu jamak sebab itu. Ikhtiar ya, surat Shad. Yang kedua syaratnya suci. Nah, itu ada hadis yang menarik ya. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, itu sowan ke rumah Nabi, memohon kepada Nabi, Nabi tolong saya didoakan kepada Allah agar menjadi orang yang setiap berdoa itu dipenuhi oleh Allah doanya. Nabi tidak memenuhi permintaan ini. Diganti apa? Pundaknya ditepuk-tepuk. Saat tayyib tu'matak tustajab doa. Bersihkan makanan minuman kamu, niscaya doamu akan dipenuhi oleh Allah. Tiba-tiba Nabi bersumpah, wallahi demi Allah, walladzi nafsi biyadi, yang jiwaku keselamatannya ada di tangan Allah, lau annar rajula la yaktiful luqmatal harama fi jawfi la yustajaba du'a'u arba'ina yauman. A'udzubillahi min dzalik. Demi Allah, saat kalau ada orang berani memasukkan sepotong kecil makanan haram ke dalam rongga mulutnya, niscaya doanya tidak akan didengar Allah 40 hari 40 malam.
Berarti Allah itu tidak suka dengan yang kotor-kotor. Yang minta harus bersih. Harus bersih. Itu ayat di Al-Baqarah 222, diulang-ulang di berbagai ayat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat-sangat menyenangi orang yang bersih lahir batin. Makanya disunahkan kita itu kalau berdoa dahului dengan istighfar, minta ampun dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ini istighfar yang sangat ditekankan waktu Bapak Ibu nanti wukuf di Padang Arafah. Diulang-ulang terus. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minimal astaghfirullahaladzim. Baru berdoa, mensucikan diri dulu agar doa kita diperkenankan oleh Allah. Diklik Mas. Ketiga, berdoa hanya kepada Allah tanpa wasilah. Ini sudah bisa kita pahami ya. Kalau kita baca surat Al-Fatihah itu wa iyyaka pakai syiddah. Wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu menyembah, nasta'in itu minta tolong. Hanya kepadamu. Cukup Allah, yang lain enggak perlu itu. Jadi dalam berdoa itu hanya kepada Allah tanpa perantara. Dengan hati mantap, hadis Ahmad mengatakan wa idza sa'altumullaha fas'aluh wa antum muqinuna bil ijabah. Jika kalian tuh bermohon kepada Allah, bermohonlah dengan keyakinan bahwa apa yang kalian minta kepada Allah itu akan dipenuhi. Jangan ragu. Harus mantep gitu. Apapun yang kita minta, Allah bisa. Tinggal kita memenuhi syaratnya apa enggak yang diminta oleh Allah itu. Berikutnya diklik. Nah, sekarang kita menyangkut adab sikap diri ya. Upayakan dalam keadaan suci. Ya berwudu. Meskipun tidak berwudu juga tidak salah, tapi lebih utama bermohon dalam keadaan suci dari hadas. Yang kedua, upayakan menghadap kiblat. Saya melihat orang-orang kalau wukuf di Padang Arafah itu, yang dilihat itu bukan arah ke Ka'bah, ke Mekah, tapi lebih ke Jabal Rahmah. Yang benar itu karena wukuf, berdiam itu untuk konsentrasi bermohon kepada Allah, hadapkan diri ke Mekah, ke Masjidil Haram. Kalau kita ikut barat itu loh. Kemudian mengangkat kedua tangan. Meskipun tidak diangkat juga sah-sah saja. Tapi dengan mengangkat itu membantu apa ya? Lebih khusyuk, lebih serius. Dan kalau ngangkat, Nabi itu sebenarnya tinggi ngangkatnya ini. Hadisnya mengatakan ini ketiak itu kelihatan kan beginilah. Tapi kalau kita ikuti, kesuwen ini gak kuat, itu mudun gitu. Nah, maka kita ambil saja kalau doanya tidak terlalu panjang itu ya upayakan agak tinggi, kalau panjang ya inilah. Jangan begini, ini terlalu minimalis itu. Ini tak itu. Diangkat lebih khusyuk, lebih menunjukkan keseriusan gitu loh. Diangkat tangannya. Kalau yang diusapkan ke wajah itu ulama tidak sepakat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Yang mengatakan enggak ya enggak ada contoh gitu. Sama dengan ini loh. Bapak Ibu itu kalau salaman kenapa setelah gini kalau mesti gini? Kalau enggak gini terus mesti gini
Kalau anak muda itu ya lahir batin gitu loh maksudnya. Otomatis itu. Coba bapak ibu nanti salaman, kita lihat kan mesti kesini, enggak terus ngene enggak. Oke, sebaiknya 3 kali dengan suara lirih pelan. Siapa yang menyuruh berdoa lirih-lirih itu? Allah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Al-A'raf. Tadarruan itu mutawaddi ya, rendah hati, low profile. Ya, dengan sikap menunduk gitu ya. Kemudian yang kedua, khufyatan itu samar. Jangan keras-keras. Jangan seperti anak-anak kecil kalau ikut sholat tarawih itu, wong amin itu keras banget, amin, amin, ngono barang ditambahin. Kadang-kadang sing tua-tua yang melok-melok itu, enggak, amin. Jangan keras. Allah sangat mendengar, sami'un basir. Kenapa diulang 3 kali? Dalam bahasa Arab 3 itu baru jamak plural. Kalau Inggris kan 2. Kalau Arab 3. Allah mengatakan innallaha yuhibbul mulihina fi du'a. Allah senang dengan doa yang diulang-ulang, artinya yang banyak. Jadi menurut ukuran bahasa Arab 3 itu banyak. 3 itu jamak. Upayakan doa yang serius itu diulang sampai 3 kali. Sebanyak-banyaknya lebih baik. Ukurannya 3 jamak. Lalu dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan gini, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah itu punya nama-nama yang indah. Asma itu jamak ismun, ismani asma, nama-nama. Husna itu indah. Fad'u biha. Ayo berdoa dengan nama itu. Kita tidak terbiasa berdoa tidak dengan nama Allah, selain Allah. Yang banyak kan ya Allah, ya Allah, ya Allah itu. Kenapa tidak diganti atau dilengkapi? Umpamanya minta apa? Pinter ya. Ya Allah, ya Alim. Karena Asmaul Husna. Minta tokonya laris, ya Allah, ya Razzaq, banyak rezeki. Minta pengampunan, ya Allah, ya Ghafur gitu. Dan tidak Allah saja gitu. Yang punya nama mengingatkan, sebutin toh namaku yang lain gitu. Guru Allah, sahnya sah. Cuma utamanya itu Asmaul Husna yang 99. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Jabbar, Ya Razzaq, ya Alim gitu. Kemudian yang terakhir itu, tidak usah berdoa itu seperti gaya deklamasi, bersajak, memaksa-maksakan kalimat sehingga kehilangan makna. Gimana contohnya ini? Tuhan, ku ketuk pintumu. Nah, apa? Ketuk-ketuk pintu. Kata buka no malah. Di Zat yang pengasih tak pilih kasih. Loh, mau deklamasi. Ya Allah. Dengan Allah itu tadi itu mutawaddi, rendah hati, polos, suara ringan, enggak keras, apa adanya gitu, umi-umi gitu. Oh enggak. Pakai ketuk pintumu, lah apa? Terus tak buka no. Tak usah bersajak. Terusnya Mas. Sini ada batiniah, kejiwaan. Berdoalah ikhlas untuk Allah semata. Al-Bayyinah 5 itu kalau tidak salah firmannya gini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin.
Aku tidak memerintahkan manusia itu beribadah kepadaku termasuk doa kecuali dengan jiwa ikhlas, semata-mata karena Allah itu. Dua, sikap yang tunduk, khusyuk, berserah diri tadi sudah, dengan hati yang mantap, tidak boleh ragu sudah, sadar akan doa-doanya, disertai niat kuat untuk bertobat kepada Allah. Sudah kita sadari. Yang kelima, membersihkan diri dari penyakit hati. Ini yang agak berat. Tadi saya sebut-sebut surat Al-Baqarah 222 itu, Allah sangat menyayangi hambanya yang bersih lahir batin. Nah, untuk antisipasinya, upayakan sebelum berdoa itu istighfar, menyucikan kejiwaan kita. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Syukur-syukur puncak istighfar itu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu tolong dihafalkan Pak, walaupun agak panjang untuk bulet ya. Itu nanti manfaatkan dibaca di sana. Malah saya dulu itu haji pertama ya, sergep-sergep itu. Saya itu suka menghafal ayat-ayat tertentu, surat-surat pendek yang waktu berangkat belum hafal untuk kenang-kenangan. Ini dulu hafal saya itu di tanah suci. Bisa Bapak Ibu lakukan seperti itu. Umpamanya surat yang agak panjang, Al-Ataka, Hadisul Basiyah, apa Sabiqis Malabikal A'la, berangkat belum hafal, pulang hafal. Nanti seumur hidup pulang haji ketika baca itu ingat, iki biyen hafal dulu kono. Lah apa pekerjaannya sana cuma ibadah itu? Di masjid, mau pulang ya jauh, ya sudah kene ae wis gitu. Mek ngapalne, mek maca Quran gitu. Punyalah kenang-kenangan sing api-api. Terus Mas, terakhir, waktu dan tempat kita berdoa yang mustajabah itu waktu sahur, Bu. Sayangnya kita ini ya pandai bangun waktu sahur itu nek poso tok. Kenapa? Lah ono mangane iku marai. Tolong ya nanti di rumah diperdalam surat Az-Zariyat ayat 15 teruskan sampai 19, Pak. Ayat ini mengatakan gini, innal muttaqina fi jannatin wa uyunin. Orang-orang yang bertakwa, kita setelah puasa itu kan menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun. Akan kutempatkan di surga loka yang penuh dengan taman-taman indah dan mata air. Ngapain di sana? Akhidina ma'atahum rabbun. Mereka itu mengambil, menikmati apa saja yang telah disediakan Allah di surga itu. Hebat banget, dimanjakan. Kenapa? Karena qabla dzalika muslimin. Karena ketika hidup di dunia seperti sekarang ini, mereka itu suka berbuat kebaikan. Muhsinin, aksana yusinu ihsanan, fawa muhsin, jamaknya muhsinin muhsin. Kebaikan apa? Ini yang perlu kita ketahui. Kok sampai dimanjakan? Ada 3 kebaikan, Pak. Salah satunya ini tadi. Pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu malam-malamnya tidak dipakai tidur semua. Sebagian dipakai sholat tahajud. Ya seperti kita terawehan itu loh, qiyamul lail. Kedua, ini yang disebut ini syarat ini tadi.
Wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur suka minta ampun kepada Allah. Ashar itu jamak sahar. Silakan lihat di kamus, ma makna sahar. Ismun au dzikrun li atin au li waqtin qabaila subhi. Yang disebut sahur itu nama waktu atau sebutan waktu menjelang subuh. Upayakan apalagi setelah haji ya. Setiap hari itu bangun sebelum adzan subuh. Masa wis haji kok cek kawanen gitu. Eman-eman bondone akeh nang haji. Kalau puasa kok bisa kita ini? Ini diminta oleh Allah, Ad-Dzariyat 15 itu. Wa bil asharium yang satu suka minta ampun di waktu sahur. Hadisnya Allah di waktu sahur itu turun ke langit dunia. Itu majazi kiasi, jangan dinilai Allah turun naik gitu. Ingin mendengar apa yang diminta hambanya. Jadi orang takwa itu tidak pernah bangun kedahuluan adzan subuh. Nah, dua ini hubungan ke atas ya, sholat malam sama doa waktu sahur. Yang horizontal cuma satu yang disebut Allah. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Hartanya sebagian diberikan asail, orang yang minta-minta. Al-mahrum ini orang miskin, orang lemah, gara-gara tidak mau minta-minta oleh masyarakat sekitarnya dianggap orang mampu. Allah itu teliti sekali mengingatkan kita. Padahal sebenarnya al-mahrum itu lebih banyak ketimbang yang asail minta-minta. Contoh ya, tidak ada maksud apa-apa, sekedar contoh. PNS, ASN, golongan 2 atau 3 yang kerja cuma suami, anaknya 2 bahkan 3 semuanya mahasiswa di PTS lagi. Cukupkah income-nya itu? Dicukup-cukupkan. Ini al-mahrum yang seringkali tidak kita perhatikan. Asailnya peminta-minta saja kita setengah-setengah memperhatikannya, apalagi al-mahrum. Jadi syarat 3 ini, karena di sini disebut waktu yang terbaik itu waktu sahur itu. Waktu sahur. Nanti kalau di haji enak, di sana kan subuhnya itu 2 kali adzan. Saya biasa berangkatnya itu adzan pertama ke Masjidil Haram, itu masih waktu sahur itu. Kita bisa sholat tahajud, bisa sholat witir gitu. Kalau di sini kan biasanya cuma sekali adzan. Nah, ini sangat penting kita perhatikan. Antara adzan dan iqamah itu saat terbaik untuk mohon kepada Allah. Dalam sholat dan sesudahnya, terutama pada saat sujud. Gini, ada hadisnya. Aqrabu ma yakunul abdu li rabbi fahuwa sajid. Jarak terdekat antara hamba dengan Allah itu waktu si hamba itu sujud. Maka pesan Nabi, fa'aksiru doa fi, perbanyak doa dalam sujud itu. Loh, apa bukan bid'ah ini? Wong perintah kok malah bid'ah, malah sunnah. Caranya gimana? Ada 2 pendapat ya. Kalau Abu Hanifah mazhab Hanafi, hadis tadi itu dinilai perintahnya mutlak. Fa'aksirud doa fi, perbanyak doa dalam sujud. Berdoa dengan bahasa apapun silahkan. Abu Hanifah, bahasa Jawa, bahasa Inggris silahkan. Tapi pendapat yang kedua, Imam Syafi'i dan yang lain-lain, itu lebih hati-hati. Kalau doanya itu kita hafal dari Quran dan hadis, cocok dengan maksud kita, silakan dibaca. Rabbana atina rabbi zidni ilma rabbana hablana min azwajina, dan silakan. Tapi kalau tidak apa, untuk
untuk memenuhi maksud kita berdoa, silahkan berdoa dengan hati, dengan bahasa apapun, tapi tidak diucapkan. Saya lebih memilih cara yang kedua ini, tanpa menyalahkan yang pertama, karena istihad tidak boleh dikalahkan dengan istihad. Al istihad ayun qatu bil istihad. Berapa lama? Nah, kuatnya piras, 1 menit cerah. Diulang-ulang waktu sujud. Cuma ini berlaku untuk sholat sendirian. Nah, sholat berjamaah ya kita terikat imam. Jadi imam aja sujud suwi-suwi, makmumnya ngerasani mau copos ya gitu. Salah-salah dicek, durung balik maneh. Jadi kalau jadi imam ya ingat, makmumnya ini tidak semuanya seperti dia. Secukupnya saja, 3 kali cukup. Ini penting sekali waktu sujud. Jadi dalam sholat itu ya yang dibolehkan kita nambahi doa itu waktu sujud dan sesudah tahiyat akhir. Nabi biasanya berdoa gini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita bisa berdoa yang lain-lain. Sekali lagi sendirian sholatnya, berjamaah sudah ditambah-tambah dawa, dirasani. Akhirnya jamaah ini tanya, aku nak imam ini mau apa? Dawa. Oke ya. Kemudian saat berpuasa di tempat-tempat mulia, masjid, multazam itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad itu multazam. Hijir Ismail itu yang gini tadi itu, Raudhah ini di Masjid Nabawi, Padang Arafah saat haji, termasuk dalam bepergian musafir. Ibu-ibu sekarang bapak-bapak itu sebenarnya musafir dari rumah ke sini. Itu kalau kita pakai berdoa bagus itu, bagus. Situasi bahaya atau bencana alam, mungkin ini ibu-ibu, bapak-bapak yang bisa saya sampaikan bagaimana agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Itu. Saya cuma mengingatkan, saya ulang-ulang, yang penting itu sucikan diri. Mohon ampun kepada Allah. Sejak berangkat haji ini yang terpenting niatnya jangan sampai salah. Iblis mengganggunya pada sifat pamer. Apalagi bapak ibu itu kan lewat jalur khusus ya, 3 cahaya utama. Itu. Dulu saya sampaikan kalau bapak ibu ketemu teman di jalan, Jeng, Mas, aku ketemu panjenengan tapi tidak haji ya? Jawabnya, Insya Allah, gitu loh. Jangan, loh, sampai ketemu kondisi, iki saya ketiga kali ini aku aduh, yes, durung berangkat terus gak ketompo ini. Silahkan yang punya kemampuan tasyakuran, saya sering diminta ngisi tasyakuran itu ya, tapi rawannya niatnya harus tulus karena Allah. Yang tahu niat itu hanya Allah. Nah sing diundang tuh gak ngerti bapaknya jamuannya oke nih, alhamdulillah. Niatnya itu harus tulus, bukan pamer, bukan riya, dan punya kemampuan. Yang penting berangkat dengan niat tulus, ikhlas karena Allah. Al-Bayyinah 5 tadi jadi pegangan. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin, itu jadi pegangan. Tentunya saya selalu mengirimkan doa, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dalam berhaji tidak semata-mata menggapai haji mabrur, tapi dimudahkan Allah, diberikan keselamatan, kelapangan sejak berangkat sampai kondur itu.
Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kan tidak ada pertanyaan ya? Waktu ini habis ya apa? Tapi insya Allah sudah jelas kok. Yaitu yang namanya doa. Akhirnya aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Manan Idris atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah untuk materi yang kedua sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan manfaatnya Bapak Ibu bisa ambil untuk bekal Bapak Ibu menunaikan ibadah haji. Selanjutnya Bapak Ibu, karena ini juga mulainya tadi mundur sekitar 15 menit sampai Ustaz Manan menyampaikan. Selanjutnya adalah coffee break. Bapak Ibu bisa mengambil kue dan minuman yang sudah kita siapkan di dekat meja presensi. Kami beri waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Mungkin kue dan minuman bisa dibawa masuk, tidak apa-apa, karena untuk juga mempercepat materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Radek Murseno Haji terkait ibadah 1, syarat rukun, gerakan dan bacaan sholat. Monggo coffee break, Bapak Ibu istirahat, bisa mengambil minuman dan kue yang telah kami siapkan. Ada air mineral di meja belakang. Kalau tidak tidak suka dengan kopi maupun teh. Setelah dikeluarkan tanggal kan dijamin terus sepanjang jadi tempat saya adalah kebetulan dan bukan yang sudah mengalami berjatuh yang tidak tapi yang masing-masing aku saya gimana nggak usah khawatir, itu kan yang dulunya itu juga di rumah saja. Jadi setelah itu tiga rumah saja, terus JMM, terus satunya lagi ngaji bareng. Insya Allah panjenengan masuk ngaji bareng juga. Yang JMM ini dulu masuk jadi panataan dan besar juga bikin terus dikeluarkan warna besar itu. Nah, karena selalu memberikan perintah juga macam-macam begini banyak takdir ya. Terus siapa dia apa keluarkan akhirnya dikeluarkan. Nah kami di museum misalnya lagi waktu itu yang minta saya keluarkan karena adminnya sendiri si Komsi yang belum begitu kenal, tapi akhirnya tahu itu juga marah terus. Ya, kalau di ini juga kan dulu yang begitu tuh yang sudah posting macam-macam, dari posting macam-macam itu kan tidak bisa konsultasi dengan Pak Alif, tidak mungkin dikeluarkan. Kami membuat grup wajiban itu untuk solusi agar beliaunya tetap biar di situ kita nanti masuk wajiban, bukan CMM 2 bukan wajiban. Saya sudah apa dulu Pak Joko juga sampai sana itu ngomongnya itu nanti saya menasihatkan Pak Joko sudah habis sampai sudah memberani sudah tak beli Pak Joko Pak Mesri kan Pak menanggapi komen panjenengan tidak elok di posting semacam ini. Wah betul. Malah minta sih ini yang ini tolong di dari CMM ini
nggak disetip. Kami kesulitan, makanya Ya itu siapa saya akan berpikir kok seberani itu kalau nilai orang ngomong orang itu rasa apa sih? ya karena di anu tadi dekat sebagai imam rawatib di Masjid Al-Hikmah, terus dia sakit hati. Sebenarnya yang dekat itu bukan karena Pak Husninya, karena desakan para makmum jamaah itu juga dari sebelah Pak. Kalau enggak Pak, kalau enggak mengambil inisiatif begitu, mereka bangkit. Iya. Makanya ya sebagai solusi yang tengah itu diperhatikan, termasuk memasangkan itu kan palsu. Itu tidak diperkenankan oleh marah besar. Kenapa kan kodatannya beberapa menit setelah kemenangan tidak ada setelah adan ke 5 menit bisa baru ada dengan harapan mereka yang masih takut dari bendera tidak langsung hilang. Bagi kita kan tidak masalah sebenarnya. Pokoknya nanti kalau waktunya itu kan 15 menit untuk menjadi komandan. Setelah 7 menit Ini banyak dulu. Saya enak di barang. kalau menurut saya tidak usah dikomen. Tidak kita terus menyikapinya gimana? Ya bicaranya terus-terusan ya merasa orang penting. Nah, ya, itu. Pokoknya posting tidak usah dikomen. Maka kesempatan dipakai anu ya di komen ya. Kalau dikomen mereka kan kejadian macam-macam. Saya kemarin seperti Pak Daun, Pak tidak usah dikomen paling depan. Yang lainnya kayak diapresiasi. Oh gitu. Kita cari solusi. Sampai saya bilang kalau memang langkah masyarakat miskin tidak baik, kami sudah siap dipecat oleh kepolisian. Kalau sudah tidak baik kan kami siap jalan kami dipecat khususnya ketua dan admin. Ya satu nari ujian panjenengan. Ayo Mas, ditunggu istri. Assalamualaikum. Ngunjuk rumiyin Ustaz. Ya? Mau ngunjuk dulu. Oke. Pokoknya Mas ya.